Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di program e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia. Dengan saya Ibu Uswatun Hasanah SPC MPC, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Di sini saya akan mempelajari tentang mata kuliah Psikologi Umum 2. Yang pertama, pengertian psikologi yang ditinjau dari segi ilmu bahasa. Perkataan psikologi berasal dari perkataan psike yang diartikan jiwa, dan perkataan logos yang berarti atau ilmu pengetahuan. Karena itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan ilmu juga yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Beda psikologi dengan psikiater. Kalau psikologi memang dari ilmu S1 psikologi, kalau psikiater dari S1 kedokteran. Oke, next, hubungan psikologi dengan ilmu lain. Psikologi beserta sub-sub ilmunya pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lain dan bersifat timbal balik. Psikologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dan sebaliknya, ilmu-ilmu lain juga memerlukan bantuan psikologi. Ada yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, berkaitan dengan antropologi, dan berkaitan juga dengan ilmu sosiologi. Berikut ini beberapa uraian hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan sosiologi. Psikologi mempunyai hubungan yang erat dengan sosiologi karena sosiologi memberikan perspektif dasar tentang kondisi manusia. Jika psikologi dan sosiologi digambarkan sebagai dua buah lingkungan yang saling berpotongan, psikologi sosial adalah luasan tempat tumpang tindih kedua lingkaran tersebut. Sangat erat hubungan psikologi dengan sosiologi. Kalau psikologi adalah mempelajari ilmu tingkah laku manusia, sedangkan sosiologi adalah lebih kepada psikososialnya dengan hubungan per kelompok. Namun psikososial berbeda dengan psikologi karena psikososial mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, sedangkan psikologi mempelajari perilakunya saja. Perbedaan psikososial dan sosiologi adalah psikososial lebih memusatkan pada perilaku individu, sedangkan sosiologi lebih menekankan pada kelompok. Psikologi adalah dia lebih mempelajari tentang tingkah laku dan lebih mempelajari tentang ilmu kejiwaan, sedangkan sosiologi lebih pada kehidupan manusia pada lingkungannya. Hubungan psikologi dengan antropologi. Bantuan psikologi terhadap antropologi sangatlah besar sehingga dalam perkembangannya yang terakhir lahir suatu subilmu atau spesialisasi dari antropologi, yaitu etnoposiologi atau antropologi psikologikal atau juga kebudayaan dan kepribadian. Selain itu, hubungan psikologi dengan antropologi menghasilkan suatu cabang antropologi yang lain, yaitu antropologi in mental health, yang artinya adalah antropologi kesehatan mental. Ada hubungannya antara psikologi dengan kebudayaan. Perilaku manusia juga mempengaruhi kebudayaan, kepribadian manusia juga mempengaruhi kebudayaan. Banyak sekarang kepribadian seseorang juga mempengaruhi kebudayaan. Kebudayaan juga mempengaruhi kepribadian. Salah satunya contoh, misalnya di Aceh dengan tingkat mahar yang tinggi. Seorang misalnya dia tidak menginginkan bahwasannya mahar itu harus tinggi, tetapi orang tuanya menginginkan bahwasannya maharnya itu tinggi. Itu karena apa? Karena kebudayaan. Jadi kepribadian seseorang bisa berubah karena pengaruh dari budaya. Next, hubungan psikologi dengan ilmu politik. Psikologi mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik karena psikologi berguna atau berperan dalam bidang politik, yaitu menyelami gerakan jiwa dari rakyat pada umumnya, dari golongan tertentu pada khususnya, bahkan juga dari oknum tertentu. Hubungan psikologi dengan ilmu politik, sangat eratnya psikologi dengan ilmu politik. Sekarang untuk orang mengikuti anggota dewan, mengikuti calon presiden, bahwa sekarang juga sedang dibuatkan peraturan membuat SIM aja harus ada tanda tangan seorang psikolog. Karena psikologi sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Karena untuk melihat tingkah laku kejiwaan seseorang, kalau tidak lulus dalam tes psikologi, mereka tidak bisa untuk mengikuti membuat SIM ataupun sejenisnya. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir hingga mati. Pendidikan tidak berhasil tanpa didasarkan pada psikologi perkembangan. Demikian pula, watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Karena hubungannya yang begitu erat, maka lahirlah subdisiplin psikologi pendidikan. Di sini artinya, sekarang pemerintah juga sudah membuat peraturan bahwasanya pendidikan anak sekolah dasar harus berusia 7 tahun. Tidak boleh kurang dari 7 tahun. Kenapa tidak boleh? Karena nanti ada pengaruhnya dengan emosionalnya, ada pengaruhnya tentang tingkah laku dia dengan temannya. Diperbolehkan mungkin dengan syarat harus mengikuti tes psikologi, itu tes persiapan sekolah. Tidak boleh sekarang untuk memasukkan kuliah sekolah dasar dengan sebelum umur 7 tahun. Harus mengikuti tahap-tahap selanjutnya karena emosi anak-anak ini berbeda. Yang pertama, dia ada sering, emosi itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah dia sering menangis, gembira, ketawa, dan sebagainya. Itu salah satu emosi anak-anak. Apalagi sekarang banyak sekali kejadian di pendidikan itu, anak-anak bahkan sama-sama anak SD aja sering melakukan pelecehan seksual. Banyak terjadi seperti itu. Makanya pemerintah sekarang membuat peraturan bahwasanya tidak boleh melanjutkan sekolah dasar sebelum umur 7 tahun. Terus, hierarki kebutuhan manusia. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat muncul dan dipenuhi. Hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar sampai pada yang paling tinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan penerimaan. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini itu dari segi makanan, dari segi hubungan seksual bagi orang yang sudah menikah, dan dari kegembiraan tentang emosional. Dan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, bagaimana manusia itu mempunyai rasa aman dalam lingkungannya. Dan yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan penerimaan, bagaimana manusia itu bisa menerima diri dia sendiri. Dan yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Ini harga diri ini paling banyak permasalahannya, karena harga diri ini banyak sekali sekarang melecehkan harga diri ya. Karena teori juga menunjukkan bahwasanya harga diri perempuan itu lebih rendah dibandingkan harga diri laki-laki. Makanya tidak ada salahnya juga kalau laki-laki itu egonya lebih tinggi dibandingkan kita perempuan. Kenapa? Karena memang teorinya mengatakan seperti itu. Makanya banyak sekarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu karena tentang harga diri. Perempuan tidak merasa dihargai, sedangkan laki-laki ini adalah egonya tinggi. Memang sudah kadarnya manusia, memang sudah kadarnya kita wanita harus banyak mengalah dalam segi seperti itu. Memang teori juga sudah mengatakan ego laki-laki lebih tinggi dibandingkan ego perempuan. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini kebutuhan aktualisasi diri ini pencapaian apa yang diinginkan oleh manusia. Yang pertama tentang kebutuhan fisiologisnya sudah mencapai, kebutuhan akan rasa amannya sudah tercapai, kebutuhan akan rasa cintanya sudah tercapai, kebutuhan akan harga dirinya sudah tercapai. Oke, kita break dulu, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.